nanti hari Sabtu. Saya berpikir ini pertemuan online pakai Zoom. Jadi untungnya saya nanya dulu, karena saya berpikir ini online ya. Memang sudah terbiasa online, Bapak Ibu sekalian. Saya mengisi di Subang, Bandung, di Sumedang itu online rata-rata. Makanya kemarin begitu Ustaz Maskur bilang offline, nah saya langsung siap-siap karena jeda waktunya nggak jauh ya Ustaz ya kemarin ya. Alhamdulillah saya senang sekali bisa kembali hadir mendampingi ayah bunda dalam membimbing anaknya untuk program Tahfizul Quran. Di sini saya tidak akan menggurui, tidak akan mengajar, tapi kita sharing, kita berbagi. Bunda, gimana caranya sih biar anak doyan, ketagihan menghafal Al-Quran? Gimana sih caranya biar anak itu tidak bosan, tidak cepat patah semangat dan sebagainya. Sebetulnya banyak hal itu karena terbentuk oleh kita. Anak kita hari ini adalah hasil bentukan kita di masa lalu. Maka perhatikan, bagi ayah bunda yang masih punya anak kecil atau prasekolah, ya masih PAUD, usia PAUD, maka saat itulah pembentukan yang sebenarnya. Ketika sekarang anak sudah terbentuk, bukan berarti terlambat ya, tapi itulah bentuknya saat ini karena hasil bentukan kita di masa lalu. Sekarang pertanyaannya, kita membentuk anak menjadi anak yang seperti apa? Kalau orang tuanya baperan, insya Allah anaknya baperan. Kalau orang tuanya berperan dalam perkembangan anak, maka anak pun akan ikut berperan. Nah, ini pertanyaannya kepada kita semua, ayah bunda sekalian. Sudah banyak dalil yang dibahas oleh para ustadz ya tentang bagaimana tanggung jawab itu melekat kepada kita sebagai orang tua ya. Sejak kita memutuskan untuk meminang seorang wanita bagi laki-laki dan kita memutuskan untuk menerima pinangan seorang pria, maka saat itulah dimulainya peran kita sebagai orang tua ya. Oh, belum lahir anaknya Ustaz, tapi disitulah pembentukan anak yang sebenarnya. Bagaimana kita mengawali rumah tangga dengan hal yang baik, maka akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang berikut. Ayah bunda yang memuliakan Allah SWT. Next Ustaz. Iya. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sudah banyak dibahas tentang hadis ini. Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Ayah bunda yang memuliakan Allah, beberapa waktu lalu terjadi sebuah kecelakaan kepada seorang artis. Seantero Indonesia itu geger karena tiba-tiba meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan. Di sini saya tidak mau menyoroti kecelakaan itu. Saya ingin menyoroti seorang anak yang tiba-tiba menjadi sebatang kara, kehilangan ayah dan bunda. Oke, sudah dibahas. Anak ini sudah mendapatkan apa? Asuransi, sudah dapat warisan, bahkan dapat sumbangan dari kawan-kawan artis yang lainnya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Gitu ya. Cukupkah? Belum cukup. Sekarang kita balik. Bagaimana kalau kondisi itu adalah kita dan anak kita? Allah tidak milih yang lebih tua ya Pak ya. Ketika akan mencabut nyawa seseorang, sudah ajalnya Allah cabut. Betul? Bayangkan ketika anak kita yang berada di posisi anak ini dengan tanpa persiapan yang matang. Mereka belum punya fondasi yang kuat. Tiba-tiba Allah panggil kita. Betapa sedihnya. Bun, saya mau nanya, persiapan apa yang sudah diberikan kepada anak kita? Belum ada Ustaz. Lah kemarin pandemi ngapain aja Bun? Diam Ustaz. Bagaimana murojaah anak-anak? Ya gitu, bingung. Mereka lebih senang nonton, lebih senang main game, lebih senang main keluar.
Ayah bunda, ingat umur tidak memandang siapapun. Siapapun yang sudah waktunya akan Allah panggil. Ketika itu terjadi sama kita, dan hadis ini meminta pertanggungjawaban kepada kita, mas'ulun an ra'iyati. Sudahkah kita siap untuk dimintai pertanggungjawaban? Belum kayaknya. Ya, belum. Dan ini sangat menyedihkan. Ketika anak kita tinggalkan sebatang kara, mending kalau ada asuransi. Mending kalau ada harta yang kita tinggalkan. Udah mah harta, nggak ada persiapan untuk mereka ngasih bekal buat kita di kubur nanti juga belum. Boro-boro 30 juz Ustaz, juz 30 aja sekarang dites nggak lancar. Betul? Nah, ini yang sekarang harusnya menjadi kekhawatiran kita bersama ayah bunda. MI Muhammadiyah, iya, perannya hanya dari jam 7 paling sampai zuhur ya, sampai jam 2, paling lambat sampai jam 2. Selebihnya adalah peran orang tua di rumah. Maka kalau kita menitik beratkan tugas ini kepada sekolah, salah besar. Sekolah hanya wasilah untuk menumbuhkan motivasi anak bagaimana mereka nanti di rumah. Selebihnya peran orang tua. Baik, next. Nah, di sini kita betapa kita disiapkan untuk menjadi ahli. Bapak Ibu sekalian di sini banyak yang sudah sarjana ya. Ada SPD, SAG, ada MM, MAG, MSc dan sebagainya, sudah master, bahkan tidak jarang yang sudah doktor. Ya. Kita disiapkan untuk menjadi ahli, namun tidak untuk disiapkan menjadi orang tua. Bunda, anaknya lahir, tiba-tiba sudah punya ilmu semua untuk jadi orang tua? Belum. Kita nggak punya sekolah orang tua, Ustaz. Kita hanya berpikir, saya akan menjadi seorang ahli dalam ilmu agama, dalam pendidikan agama. Saya akan ahli dalam pendidikan pengetahuan alam, ilmu olahraga dan sebagainya, tapi belum pernah kita mendalami bagaimana menjadi orang tua, sehingga apa yang berjalan kepada anak kita kompleks. Ya, berjalan mengalir seperti air lah Ustaz. Gimana nanti anak saya udah gedenya jadi apa, bebas lah. Padahal di situ bahayanya, Bu. Salah sedikit kita membentuk fondasi, maka di situ bencana mulai terjadi. Iya, kita akan membentuk anak-anak yang kurang perhatian, anak-anak yang BMM, sulit dalam BMM-nya, sulit dalam berpikir, sulit dalam memilih dan menentukan. Krisis ini yang sering terjadi kepada anak. Sulit berpikir, sulit memilih, sulit menentukan. Padahal 3 hal ini yang dibutuhkan laki-laki ketika sudah besar. Bagaimana menentukan keputusan. Nah, sehingga tidak punya kesabaran dan daya tahan untuk jadi orang tua. Ini kata pakar psikolog ya, Elie Risman. Maka ayah bunda yang memuliakan Allah, di sini pentingnya kita sering mengikuti kajian parenting, bagaimana membimbing anak di rumah nanti. Next. Iya. Kita baca secara sekilas. Apa saja prinsip orang tua yang baik menurut Islam? Saya baca ya karena waktunya terbatas. Yang pertama, anak lahir dalam keadaan suci. Dari dulu saya bahas, tidak ada yang namanya anak haram. Semua kelahiran adalah suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Yang haram itu perbuatan orang tuanya, anaknya mah suci. Ya, orang tua adalah teladan dan pembimbing bagi anak. Krisis keteladanan. Ayah, mau anaknya rajin ke masjid? So, ayahnya duluan ke masjid. Ya, nak ke masjid. Ini banyak orang tua yang jadi kernet. Banyak orang tua yang jadi calo. Ayo ke masjid. Ayah ke masjid. Ayah, udah pokoknya ada kesibukan, udah kamu duluan berangkat. Banyak orang tua yang jadi calo. Kalau kendaraan mobil itu, ya. Calo mau itu bus, Bandung gitu. Iya. Bandung
Bandung, dia nggak tanya. Mau jadi orang tua yang seperti itu, Bu? Ayo aja bebersih, bundanya IG-an, TikTok-an. Ini ada nggak orang tua yang gitu? Banyak. Baik, krisis keteladanan dari orang tua. Yang ketiga, mendidik dengan kasih sayang dan kebaikan. Dasar anak disensor ya. Kalau saya anak ayah bapaknya dong. Tergantung apa yang mau kita ucapkan, ya. Dasar anak soleh, wah, berarti bapaknya lebih soleh, ya. Maka di sini mendidik dengan kasih sayang dan yang baik-baik saja lah. Kemudian menerapkan batasan pada anak. Iya, ayah bunda, tentunya kita sebagai suami istri ya, bunda sama suaminya, ayah sama istrinya, pasti ada waktu-waktu bermesraan ya, ada waktu bermesraan. Kalau bermesraan saja nggak berani di depan umum, kenapa berantem harus di depan umum? Kalau gombal-gombalan aja nggak berani di depan anak, kenapa caci maki harus di depan anak? Coba lihat. Maka ini kita bentuk batasan kepada anak itu, mana yang perlu kita perlihatkan, mana yang tidak perlu. Jangan sampai anak berpikir, ayah jahatin bunda, ayah jahat. Padahal di situ normal, kalau kita sebagai suami istri kadang mesra, kadang ribut, normal ya, Bu. Asal tidak sampai gerbang perceraian gitu kan. Semua sama, mau ustadz, mau kiai, pernah ribut sama istrinya. Bahkan Rasulullah SAW pun yang akhlaknya luar biasa pernah dicemburuin istrinya. Pernah juga kurang kompak, kurang akur. Ini normal. Tapi batasan ini yang penting yang kita terapkan kepada anak. Kemudian yang terakhir, beri tanggung jawab kecil untuk membantunya bersikap dewasa. Ayo bunda. Di sini bunda yang paling kadang dominan sekali sama anaknya. Ada yang pakai baju ini, sepatunya yang itu, pokoknya celananya warnanya ini, nggak boleh pakai yang itu. Padahal apa, Bu? Di situ mereka dibantu untuk memilih, berpikir, memutuskan. Mereka mikir, baju apa ya? Ini buat acara daurah takfis. Nah, ini bagus. Ini kayaknya sama celananya cocok. Tiba-tiba bundanya muncul, milihin, mutuskan tanpa memberi mereka kesempatan untuk ya memilih, untuk tanggung jawab kecil-kecilan. Iya. Padahal itu sesungguhnya yang membantu mereka bersikap dewasa. Baik, next Ustaz, ada sedikit video ya setelah ini. Nanti mundur dulu. Saya bacakan saja 7 setelahnya. Kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam: memberikan nama yang baik. Nama adalah doa. Memberi anak ASI, air susu ibu. Bunda di sini ASInya 2 tahun enggak? 2 tahun, mudah-mudahan 2 tahun. Karena kalau enggak 2 tahun, Pak, itu bukan anak orang, biasanya jadi anak sapi. Susu formula itu dari sapi. Banyak ya, Pak. Jadi anak sapi. Makanya wajar kalau anak tiba-tiba lari-lari keliling-keliling gitu ya, liar. Karena emang anak sapi. Yang kasih susu sapi. Kenapa kita tidak mau berkorban sedikit saja untuk memberikan ASI? Ustaz, saya wanita karir. Oh, Bud, sudah tahu belum ada alatnya untuk menyimpan ASI eksklusif? Ya, kita bisa lakukan di malam hari, simpan di kulkas, lalu kita berangkat kerja di pagi hari, berikan ASI eksklusif. Yang penting ASI, sudah nggak ada lagi alasan ya ketimbang susu sapi. Wajibnya 2 tahun ya Pak ya? Wajibnya 2 tahun. 3, mendidik anak dengan baik. 4, mengajarkan Al-Quran. Nah, di sini MI Muhammadiyah membantu dalam mendidik, mengajarkan Al-Quran. Yang kelima, bersikap adil terhadap anak-anak. Kalau anak lebih dari 1, jangan pernah membandingkan. Dedek, tuh lihat kakak ranking terus, masa dedek enggak? Sakit, Bun. Mau nggak bunda dibandingin sama ayahnya? Neng, kenapa tetangga mah itu masakannya enak ya? Neng mah nggak enak masakannya, atau kurang garam.
Sakit nggak Bu? Kalau nggak mau digituin, jangan digituin. Jangan pernah membandingkan dengan saudaranya yang lain. Boleh nggak membandingkan Bu? Ada, membandingkan yang boleh ada. Sudah pernah saya bahas dulu, membandingkan anak hari ini dengan anak minggu lalu. Membandingkan anak yang sama hari ini dengan anak tahun lalu. Dedek, Dedek waktu kelas 2 rajinnya keren deh. Rajin banget. Kok sekarang Dedek rajinnya kurang ya? Nah, bandingkan dia dengan dia sendiri. Itu yang tidak menyakitkan. Ya, baik. Memberi nafkah dan makanan yang halal, menikahkan dengan calon suami istri yang baik. Berarti kewajiban kita sebagai orang tua sampai kapan, Pak? Sampai nikah. Begitu menikah dosanya udah bukan kita. Ayah yang punya anak perempuan, setiap kali mereka memperlihatkan aurat kepada laki-laki lain, ya, sebelum mereka menikah, selama itu pula dosanya juga ngalir ke kita sebagai orang tua. Hal sepele, buka kerudung. Maka ini perlu diperhatikan, kewajiban tanggung jawab kita kepada anak sampai mereka menikah. Kemudian tidak memarahi anak dalam mendidik. Ini 7 kewajiban plus 1, tidak memarahi anak dalam mendidik. Next, saya hanya bacakan ayah bunda karena kita mengejar target. Ada metode tahfiz nanti yang saya sampaikan. Kita harus peduli, tapi apa? Tapi jangan terlalu berlebihan pedulinya. Kayak kasus tadi. Next, bunda, ya, tidak pedulinya orang tua menyebabkan anak, terutama anak laki-laki, lemah dalam 3 hal. BMM, berpikir, memilih, dan mengambil keputusan. Padahal bagi anak laki-laki ini adalah 3 hal penting, karena suatu saat dia akan menjadi pemimpin bagi keluarganya. Next, iya, banyak anak alami lemah dalam berpikir, memilih, dan memutuskan dikarenakan dominasi yang berlebihan dari orang tua. Tadi tidak peduli juga salah, tapi terlalu berlebihan juga salah, ya. Misalnya dalam memilih baju saja, semua bunda yang mengatur. Mulai dari memilih warna apa, pasangannya apa. Anak tak diberi kesempatan untuk berpikir akan pakai baju apa, memilih yang mana, sehingga ketika dewasa nanti anak susah mengambil keputusan. Lanjut, mungkin ada video ya. Ya, kita lihat. Ada suaranya nggak? Ya, baca aja. Aku tidak pernah sekolah. Aku tidak tahu apa yang harus dikatakan ketika ingin mengajarkan anakku. Aku hanya bisa menunjukkan kepadanya, oh begini cara motong nanas, begini cara mengupas nanas. Akhirnya anak belajar dari keteladanan orang tua. Lalu anaknya melihat pada beli es krim, wah enak es krimnya. Uangnya orang tua nggak ada. Iya. Orang tua menunjukkan, ya, oh ini ada es krim sendiri loh. Dan gimana? Lebih enak dari es krim kan? Iya. Enak sekali. Mungkin kita bisa jual ini, Bu. Akhirnya anaknya jual. Tidak diintervensi oleh orang tuanya. Ini contoh ya, contoh yang kita coba bahas tadi. Dia jualan, jalan, belum tahu ilmunya. Iya, akhirnya es krimnya nggak laku. Bu, kenapa tidak ada yang mau beli es krim, Bu? Kalau gitu coba pergi ke pasar, bagaimana pedagang menjual dagangannya. Itu orang tua nunjukin, nggak ngambil alih. Cabai-cabai 5 rupiah 1 bungkus gitu ya, 5.000 1 bungkus. Daging panggang masih segar enak, 5.000 1 bungkus, 3 bungkus 10.000. Nah, dia mencontoh.
coba es krim nanas? Satunya 5.000, 5.000, 3, 10.000. Dia tawarkan es krim nanas. Akhirnya banyak yang beli. Kebeli sepeda. Iya. Banyak yang suka. Inilah peran orang tua yang kita harapkan. Tidak langsung mengambil peran mereka, beri mereka kesempatan. Aku senang melihatnya belajar dari pengalaman dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Suatu hari saat aku tidak ada, aku tahu dia akan baik-baik saja. Ini kisah nyata ya, nah ini orangnya. Bangga gak menjadi orang tua yang seperti itu? Bangga. Maka mulai sekarang coba biarkan anak kita belajar berjalan sendiri. Ya, jangan. Betul, kita takut mereka celaka, takut mereka gimana. Ya, bukan berarti disuruh jualan es nanas ya. Bukan. Ini maksudnya intisarinya bagaimana kita seorang orang tua tidak peduli juga nggak bagus, terlalu peduli juga nggak bagus. Biarkan mereka 3 BMM berpikir, memilih, menentukan. Bun, anak nggak mau ngafalin jangan dipaksa ya. Anak lagi nggak mood hafal Quran, jangan dipaksa. Ayo atuh dek, kamu dari tadi main aja. Males bunda lihatnya kamu kayak gitu. Udahlah, bunda nggak mau lagi ngajak jalan-jalan, nggak mau lagi. Nah, ini nanti kita bahas bahasa komunikasi dengan anak ya. Next, ya. Kita baca cerpen ya, cerpen kecil. Bisa kebaca dari jauh Bu? Kalau nggak bisa saya bacain. Lanjut ya. Suatu ketika, ya, seorang anak pulang dari sekolah. Seorang anak sedang loncat-loncat di atas kasur. Dedek, jangan loncat-loncat di tempat tidur, nanti jatuh. Si dedeknya tetap loncat-loncat di tempat tidur. Nah, mama suaranya naik 3 oktav. Nadanya mulai tinggi ya Bun ya. Biasa yang kedua udah mulai tinggi. Iya, Dedek, mama bilang jangan loncat-loncat di tempat tidur, nanti kamu jatuh. Si Dedek cengir-cengir, tetap loncat-loncat Bun di tempat tidur, nggak dengar. Mama suara naik jadi 10 oktav. Wah ini udah tinggi banget, udah ngamuk mamanya ya. Dedek, gitu ya Bun. Kalau udah kesel dipanjangin, Dedek, gitu ya. Iya, dikasih tahu kok nggak mau denger sih. Awas ya, nanti kalau jatuh mama nggak mau nolongin. Anak kok bandel banget. Gitu Bu? Iya. Yang tersinggung silakan tersinggung. Saya di sini mau nyinggung ayah bunda ya yang masih gitu ya. Baik, bro. Si Dedek jatuh Bu, nangis. Sakit mah, sakit. Iya. Kata mamanya, nah kan, mama bilang kayak apa? Sudah dikasih tahu nggak boleh loncat-loncat. Salah sendiri kan nggak mau dengar. Itu nggak benar. mirip kita ya. Iya. Jatuh kan sekarang kualat kamu sama mama. Belum jadi batu udah dibilangin kualat. Mau jadi maling kundang anaknya. Iya. Hati-hati dengan kata-kata. Si Dede nangisnya makin kencang. Sakit mah. Kata mamanya, cuma gini aja kok. Nggak sakit ini, sini mama kasih obat luka. Meremehkan, tidak menunjukkan empati, tidak menunjukkan kepedulian. Enak nggak digituin? Nah, bunda kepotong keiris tangannya di dapur pakai pisau. Tiba-tiba ayahnya datang, suaminya, cuma luka gitu doang. Udah sana pakai hansaplast. Sakit nggak? Sakit. Padahal kata-katanya sepele, nggak dibentak. Begitupun dengan anak kita ya. Iya. Kata anaknya nggak mau obat luka, mah pedih, sakit, nggak mau. Kata mamanya, sini, mama kasih. Ntar tambah parah loh lukanya. Mau kamu? Ancaman.
Bun, suka ngancam nggak? Kalau nyuruh anaknya, awas, Fanny, marah sama kamu. Hati-hati. Ini diancam, ya. Sakitnya sedikit, besok juga sembuh, bohong. Mana ada luka langsung sembuh besok, ya. Besok juga sembuh, makanya kalau dikasih tahu orang tua itu didengerin. Kapok kan kamu sekarang. Apakah komunikasi yang seperti ini yang kita pakai? Iya, betul. Ayo kita hindarin, cek, kita bahas sekarang, lanjut sekarang. Iya, ternyata keesokan harinya luka si Dede belum sembuh. Dia bingung karena kata mamahnya besok lukanya sudah sembuh. Tapi kok belum? Terus katanya nggak sakit, kata mama sakitnya sedikit. Lalu yang sakit beneran itu yang seperti apa, Bun? Anaknya tuh mikir, Pak. Anaknya mikir. Kata Bunda nggak sakit, yang sakit itu yang kayak gimana ya? Nah, coba bayangkan, ya. Lalu yang sakit itu seperti apa? Udah dimarahin, diancam, dicap bandel, didoain jelek, dibohongin lagi. Wah, parah nih bundanya. Ada bunda yang gitu di sini? Ada. Nggak apa-apa Bun. Itu masa lalu yang mau kita tinggalkan. Ya? Iya. Familiar nggak sih sama gaya komunikasi dengan anak yang seperti itu? Jangan-jangan kita. Jangan-jangan saya. Untungnya anak saya masih 2 tahun belum bisa ngomongnya. Jadi saya belum pakai ini komunikasi yang gitu. Tapi kalau saya ada di posisi ini, jangan-jangan saya juga gitu. Tahu nggak kenapa, Bun? Tahu nggak kenapa? Karena dulu kita dididik sama orang tua gitu, betul? Benar nggak? Dan itu turun temurun, dan kejelekan ini akan turun terus ke anak kita dan tidak akan membangun generasi sedikit pun. Mau kebiasaan yang buruk ini kita lanjutkan? Stop. Ya, di sini doa orang tua hati-hati. Apalagi 2 kalimat pertama, syukurin loh. Rasain. Gak tahu saya bahasa Jawanya apa ya. Baik, next. Iya, ini salah satu video. Bayangkan ini anak kita disuruh ngambilin tongkat. Oke Bu, terima kasih. Tapi nggak bergerak. Itu anak kita bukan? Kecewa nggak Bu? Kecewa. Akhirnya ngambil sendiri, belang. Ternyata di tempat duduknya jatuh piano Bu. Makasih nggak sama anak ini? Makasih. Iya. Terima kasih karena kamu tidak melakukan apapun. Sama-sama Bu. Nah, tidak selalu mengirim orang baik untuk menolong kita. Ada kalanya dikirim orang yang menjengkelkan untuk menyelamatkan kita. Ketika lihat anaknya kreatif, saya nggak pernah bilang seorang anak itu bandel, kan? Itu doa. Doa betul? Bun, kalau anak bunda bandel, mau nggak saya doain gitu? Enggak. Diganti kata bandel jadi apa? Jadi kreatif. Bun, kalau anaknya kreatif, tanda kutip. Apa itu kreatif, Bun? Naik ke atas meja. Kalau kata kita bandel ya biasanya. Manjat ke jendela, bandel ya. Iya, Bun, kalau manjat itu harusnya di mana? Oh, Bunda juga bandel kalau gitu. Kenapa bungkus kopi dijadiin tas? Bandel Bun. Itu bandel atau kreatif? Kreatif. Ya Pak. Kenapa gelas aqua dijadiin kesenian? Tirai yang ngegantung-gantung itu jadi bunga-bunga. Bundanya bandel atau kreatif? Begitu pula anak kita. Kalau mereka manjatnya bukan di pohon, tapi di jendela, itu namanya bandel atau kreatif? Kalau lari-lari di masjid, harusnya di lapangan, bandel atau kreatif? Kalau bapak yang lari-lari di masjid, baru kita geleng-geleng kepala. Oh, bapaknya lari-lari kejar-kejaran, baru. Wah, ini harus kirim ke rumah sakit jiwa kayaknya. Betul Pak? Kalau anak yang lari di masjid, perlu dibentak nggak? Pak Ustaz, saya ini kesabaran saya habis Ustaz. Dia lari-lari pas orang lagi sholat.
Terus apakah harus dibentak? Tidak. Beri mereka tempat untuk melakukan kreativitas mereka. Gitu ya Pak ya. Nah nanti ini berhubungan dengan bimbingan tahfizul Quran. Baik Ustaz, next. Kenali cara berkomunikasi yang baik dengan anak. Hampir semua masalah orang tua dan anak disebabkan cara berkomunikasi. Banyak kasus di tempat saya. Oh udah jam 9 30 menit dulu, 10 menit lagi. Iya, saya minta 3 menit lagi. Banyak anak di lingkungan saya itu lebih dekat dengan gurunya. Saya nggak tahu di MI. Di sini anak lebih dekat dengan guru apa bunda? Ayo, kalau yang kelas 1 belum kelihatan. Yang kelas 3 lebih nurut sama Ustadz Rafi apa sama bunda? Sama bunda apa Ustadz Rafi? Iya, tahu nggak kenapa? Karena bunda belum menembus hatinya. Karena mereka masih belum merasa bunda itu teman, masih merasa bunda itu senior. Nah, bapak ya, waktu kuliah yang banyak ketemu senior malu nggak pak? Tapi kalau ketemu teman, bro, halo, kemana? Ngobrol biasa gitu kan? Coba posisikan kita sebagai teman dengan anak kita, bukan berarti harus sejajar. Ketika menghadapi anak kecil, saya sering ngisi pengajian di ibu-ibu, gayanya kayak gini bun, serius. Ketika saya ngajar anak-anak, duduk siap rapi, yes, oke adik-adik sekalian, cara ngomong saya jadi anak kecil. Ya, berkatalah, berbahasalah sesuai dengan dunia mereka. Tahfizul Quran Ustaz, kalau terlalu serius nggak akan masuk. Tahfiz kalau kitanya menyajikan, Dedek, sini, itu Ustaz Rofi minta video murojaah. Ayo sini di video sini. Nah, ayo cepet duduk. Ih, lama banget. Gitu bun. Maaf yang tersinggung ya. Saya memang mau nyinggung. Iya, itulah bahasa kita. Gitu. Kalau dengan paksaan nggak akan masuk bun. Yang ada apa? Betul sekali. Nangis. Yang ada nangis. Bunda nangisnya kalau apa bu? Kalau dibeliin tas LV nggak dibeliin nangis. Gitu bukan bu? Atau kalau ada keinginan tidak tersampaikan walaupun cuma bahasa, bunda mau curhat. Ya, masa tadi saya jangan dulu cerita, capek mau tidur. Enak nggak digituin? Enak. Dan itu bikin kita nangis, betul? Anak menangis karena keinginannya tidak tersampaikan. Dia mau ngomong, bun, bentar atau bun, pelan-pelan. Dedek kan lagi main, bentar lagi ya bun. Kalau caranya dengan cara yang baik, insya Allah sampai. Nangis enggak? Enggak. Cara menyuruh anak itu jangan langsung bun. Dek, bangun. Ayo bangun. Biasa bapak-bapak gitu. Bangun, subuh. Betul nggak kalau kayak gitu? Enggak betul. Gini, Dek, bangun. Masih ngantuk bun. Ya udah, 5 menit lagi bangun ya. Ntar bunda kesini lagi. Oke, Dek, udah 3 menit loh, 2 menit lagi bangun ya. Itu otak alam bawah sadarnya itu menangkap. Oh iya, 2 menit lagi. Oh iya, 1 menit lagi. Jangan langsung bu. Nanti ketika sudah menangkap mereka udah siap. Dek udah habis waktu, ayo. Enak. Ya, dibanding dengan langsung menyuruh. Berarti main game. Tadi main game udah 1 jam main game, kamu tuh main game aja sehari-harinya. Gak ada kapok-kapok. Gak enak kayak gitu. Dek, 5 menit lagi ya. Nah itu kita udah punya waktunya, jamnya. Oke, nanti balik lagi, Dek. Udah 3 menit, 2 menit lagi loh. Iya bun. Dek, udah habis waktunya, yuk. Nanti lagi main gamenya. Kita sholat dulu. Enak nggak kalau gitu? Nah, bisa dipraktekkan? Nggak bisa Ustaz. Baik. Ini cuma saya baca nih Ustaz. Materinya banyak. Cara komunikasi yang efektif. Lanjut Ustaz. Iya. Bicara jangan tergesa-gesa, pelan.
yang metode tadi, pelan. Yang kedua, lanjut, belajar untuk mengenali diri kita dan mengenali lawan bicara kita, anak, suami, ART, ortu, saudara, tetangga, teman kerja. Jangan kita nggak mau digalakin sama suami, tapi kita galak sama orang. Saya punya prinsip gitu, Bun. Kalau saya nggak suka dimarahin, saya nggak mau marahin. Kalau saya nggak suka dibentak, saya nggak mau ngebentak. Ayah juga ya, yang kadang kelepasan ngebentak istri, kita nggak suka kan dibentak sama atasan kita di kantor. Jangan ngebentak. Nanti bunda nggak tahu siapa yang mau dibentak karena nggak berani sama suami. Anak. Sasaran siapa? Anak. Nanti bunda ngebentak, udah pak bentak-bentak. Anak pertama ngebentak, anak kedua udah begitu seterusnya, muter lagi kayak kali, gitu ya. Lanjut. Ingat, setiap individu itu unik. Tidak mungkin satu kelas di NI ranking 1, mungkin gak Bun? Ustaz mungkin gak di sini ranking 1 semua? Nggak mungkin. Atau anaknya dapat nilai misalnya 80, kita marah, kecewa karena nggak 100. Ya, padahal di situ mereka sudah memperlihatkan prestasi. Coba hargai, alhamdulillah. Makasih ya adek udah berusaha dengan keras. Lanjut. Ya, pahami bahwa kebutuhan dan kemauan berbeda. Lanjut lagi, kita lewati saja baca judulnya. Baca bahasa tubuh. Kalau anaknya itu kelihatan ya, ayah. Kalau melihat bundanya kesel, kelihatan ya. Kalau manyun terus perlu diapain? Kalau istrinya manyun, bibirnya monyong, harus diapain? Harus diruqyah. Kalau nggak mempan diruqyah Pak. Kasih ruqyah maksudnya. Insya Allah monyongnya jadi senyum ya. Setuju Pak? Setuju. Baik, lanjut. Dengarkan perasaan. Tandai pesan yang terlihat, jangkau rasa, buka komunikasi dengan anak. Ya. Namakan perasaan yang tampak pada pesan itu, misalnya saat melihat anak pulang sekolah dengan wajah cemberut. Kita bilang apa? Lanjut ya. Saya bacakan, ini cerita lagi. Wah, anak mama udah pulang nih. Kenapa kok cemberut? Iya. Itu menandai pesan bahwa si anak lagi cemberut. Kakak capek ya? Menunjukkan kepedulian, menjangkau rasa. Nah, anak sudah melihat, wah mama saya mulai peduli sama saya. Anak enggak apa-apa sambil lempar tas. Bun, kalau bilang enggak apa-apa sambil lempar tas, bunda ngapain? Marah ya? Ngebentak. Iya. Oh, kakak lapar ya? Buka komunikasi. Enggak kok, enggak lapar. Oh, anak mama lagi kesel banget ya. Baru mulai di situ menamakan perasaan. Tadi menandai, sekarang menamakan perasaannya berarti dia lagi kesel. Enggak mah, aku tuh lagi benci. Kakak lagi benci ya, benci sama siapa? Memperlihatkan itu cara komunikasi sama anak. Jangan langsung tiba-tiba datang mukanya cemberut, kusut, tiba-tiba bunda marah-marah. Itu sepatu nggak dilepas, mama baru ngepel. Gimana sih? Tas lagi itu dilempar-lempar. Belum mereka mengungkapkan perasaan, bunda udah ngebentak. Maka anak yang akan dibentuk nanti adalah anak yang pemarah. Gitu ya. Ini berhubungan sama tahlil. Sedikit lagi Ustaz. Iya, intinya akhirnya anak ini mau bercerita ke mamahnya. Tadi ya Ma, PR-ku kan ketinggalan. Terus aku disetrap di depan kelas. Wah, malu banget dong Kak. Enggak cuma itu aja Ma. Waktu aku disetrap, si Edi itu masa julurin lidah ke aku. Kesel dong. Ya gitu ya. Akhirnya dia cerita ke mamahnya bla 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 bla. Terbentuklah anak yang berani bercerita ke mamahnya. Bun, kejahatan yang terjadi kepada anak banyak terjadi sekarang ya. Apa penyebabnya? Anak nggak berani cerita ke kita. Serem nggak? Anak tiba-tiba ketahuan narkoba, nauzubillah. Anak kita tahunya tiba-tiba anak hamil di luar nikah, nauzubillah. Tiba-tiba tahunya anak udah jadi hancur.
nggak pernah mau cerita. Siapa yang ngebentuk? Kita. Karena kita ngebentuk mereka untuk tidak bercerita. Baru mau cerita udah dimarahin. Masa aku tadi ketinggalan PR dihukum di depan kelas, syukurin. Mama bilang juga apa malu? Siapin buku. Udah stop ceritanya sampai di situ. Benar nggak? Dia cerita lagi nggak? Karena bundanya tidak memperlihatkan respect, tidak memperlihatkan rasa peduli. Ini contoh ceritanya, gitu ya. Teruskan ya. Kalau sudah anak mau cerita, teruskan sampai dia keluar semua. Unek-uneknya keluar. Nah, barulah di situ bunda menjadi tempat curhat yang baik. Anak kalau nggak curhat ke kita, ke siapa bun? Ya ke bukan kita gitu berarti kan. Kalau nggak curhat ke kita, ke orang yang bukan kita, siapa bun? Siapa di sekitar dia? Teman, sopir, guru, penjahat sih, bisa jadi penjahat juga terus dicurhatin sama dia. Kan banyak laki-laki buaya darat gitu pun yang anaknya perempuan gitu curhat ke laki-laki yang salah, akhirnya dia sok-sokan respect, ngasih kepedulian, akhirnya merasa terlindungi sama laki-laki, akhirnya nauzubillah. Nah itu yang banyak terjadi sekarang sama anak-anak. Hindari 12 gaya populer dalam berkomunikasi. Ini panjang banget kalau mau dibahas. Namanya komunikasi parentogenik. Cari di Google, komunikasi parentogenik tulisannya ya. 12 komunikasi yang salah. Contoh membohongi tadi udah, mengkritik udah. Kita coba menghibur. Loh, kok menghibur jelek Ustaz? Pak, menghibur jelek ya? Bagus dong. Kan saya jadi Sule misalnya, ngelawak, menghibur bagus kan? Menghibur yang gimana yang dimaksud di sini? Nah, si Dede misalnya jatuh, jeblak. Kita melakukan apa? Nakal kursinya, nakal. Kursi nakal, udah bangun ini kursinya udah mama pukul. Nakal kursi. Awas kamu. Itu menghibur nggak? Menghibur tujuannya biar dia nggak terlalu kesakitan kan? Salah atau benar? Salah. Yang terbentuk dari anak kita menjadi anak yang apa? Yang apa? Yang cenderung menyalahkan orang lain. Bapak di sini ada kan di kantor kita atau bahkan kita sendiri kalau ada kesalahan itu pasti pengennya nyalahin orang ya. Kecenderungan gitu ada ya Pak. Ada teman kantor yang gitu kan? Iya kan? Ketika kita dia salah, udah jelas-jelas dia salah, masih juga nunjuk orang lain karena dibentuk sama orang tuanya seperti itu. Wah ini nakal, ini jalannya ini nakal, udah mama pukul jalannya. Nggak gitu Bu. Adek, iya. Qadarullah ada jatuh sakit, ya udah nanti mama doain mudah-mudahan sakitnya sembuh ya. Dia nyalahin nggak? Kita mengajarkan dia bahwa konsekuensi jatuh adalah sakit. Bunda mengajarkan mereka bahwa kalau melakukan sesuatu ada akibat, ada sebab, ada akibat. Itu yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Lanjut Ustaz, cuma satu saja yang kita bahas. Tentukan masalah siapa? Masalah anak atau ortu? Dibantu atau dibiarkan? Hidup adalah pilihan dan pilihan. Misalnya anak ketinggalan buku PR, apa yang Bunda lakukan? Nganterin bukunya ke sekolah nggak? Nggak usah. Biarkan mereka merasakan konsekuensi tidak membawa buku PR. Biarkan mereka merasakan sama gurunya disetrap atau disuruh pulang. Oh berarti kalau saya nggak bawa PR, saya akan disetrap. Jangan dianterin Bu. Iya. Lanjut. Mendengarkan secara aktif. Iya. Lanjut. Ini cara komunikasi ya yang bagus. Sampaikan pesan saya. Marah itu boleh banget. Kalau enggak nanti bisa stroke. Bunda di parenting ini saya larang marah nggak? Kalau dilarang marah nggak bagus juga. Marah boleh. Tunjukkan rasa marah kita kepada anak. Tapi gunakan pesan saya. Misalnya,
Mama kesel kalau kakak pulang sekolah copot sepatunya di dalam rumah karena lantai jadi kotor. Pakai bahasa yang itu bisa nggak, Bu? Mama nggak suka deh kalau kakak sekarang jadi cengeng. Mama kesel kalau kakak tidak naruh tasnya di tempatnya dan sebagainya. Iya. Dibanding dengan bahasa yang satunya, Bu. Ya. Ya ampun kakak, nggak bisa apa copot sepatu dulu. Lihat deh, lantai jadi kotor. Kamu ini bandel banget. Nggak tahu apa mama lagi capek nempel lantai. Nah, lebih adem yang pertama ya. Oke, next. Itu saja untuk sedikit ulasan tentang bagaimana cara komunikasi kita dengan anak. Ayah mau jadi tempat curhat anaknya, coba buka diri kepada mereka. Anak kita bakal jadi remaja. Ada yang punya anak sudah remaja? Ada? Coba angkat tangan. Mereka mau curhat nggak ke bunda, ke ayah? Biasanya cenderung tertutup ya, ayah. Apalagi usia puberitas mereka cenderungnya lebih nyaman sama teman, karena bundanya tidak memposisikan menjadi teman. Gitu ya, Bun ya. Nah, maka di sini cara komunikasi kita perbaiki. Mudah-mudahan ya dengan waktu yang singkat Ustaz ya bisa memberi sedikit pencerahan kepada kita untuk memperbaiki cara berkomunikasi dengan anak. Bagaimana memaksimalkan program tahfizul Quran di masa PPKM? Bun, nyekolahin di MG pengen apa anaknya? Pengen? Pintar ngaji aja. Kan banyak TPA, Bun. Kenapa dimasukin ke MI program tahfiz? Apa yang menarik dari MI di sini? Karena ada program tahfiz ya. Setidaknya kita berharap anak kita menjadi hafiz, penghafal Al-Quran. Jadi target kita anak mau jadi apa? Menjadi penghafal Al-Quran. Siapa yang targetnya pengen anak hafal 30 juz? Siapa yang targetnya pengen anak 30? Jangan ragu, angkat tangan kalau mau. Siapa yang targetnya pengen anak hafal 30 juz? Banyak ya, luar biasa. Sekarang pertanyaannya, wah Ustaz kita udah lewat nih. 5 menit lagi ya. Gak apa-apa. Ya. Pertanyaannya, setelah 30 juz apa? Tadi kata Pak Masdur dari Ustaz Ruhiyat, yang susah itu mempertahankan hafalan daripada menambah. Siap nggak kita mempertahankan hafalan mereka? Nggak apa-apa, nggak nambah, nggak apa-apa. Yang penting juz 30-nya nggak hilang. Pak, jangan sampai, ini yang orang tua kelas 3, jangan sampai juz 30 yang udah susah payah gara-gara corona hilang. Ada yang sudah hilang? 1 surat, 2 surat, 3 surat, semuanya ada ya? Banyak. Pernah nggak ngetes hafalannya? Jangan-jangan bunda nggak tahu kalau hafalannya udah hilang. Tahu nggak, Bun? Iya. Maka di sini coba perhatikan, di masa PPKM ini pilihan kita bukan. Sementara orang tua nyalahin sekolah. Ustaz nggak mau bayar, kan anaknya juga aku yang ngajarin. Itu banyak sekarang yang gitu. Ustaz boleh nggak bayarnya setengah aja? Kan dia setengah di rumah, setengah di sekolah. Hati-hati bro. Di sini PPKM bukan pilihan sekolah, tapi Allah menentukan ini akan terjadi sama kita semua. Di sini dituntut. Mungkin kalau kata kelakar gitu ya, bergurau. Siapa suruh? Orang tuanya dulu sering nyalahin sekolah. Sekarang Allah kasih balasan, suruh ngedidik sendiri di rumah. Repot nggak bro? Repot ya. Repot ya. Sampai ada video viral itu ngajarin Pancasila 1 ya, ketuhanan yang mana esa gitu ya. Coba ngajarin Pancasila susah. Nah, kegambar ya di rumah kemarin 2 tahun ngajar anak di rumah susah nggak bro? Enggak susah Ustaz, saya nggak ngajarin. Gitu ya. Iya, ada orang tua yang itu nggak peduli. Ada Ustaz di sini? Ada. Nggak pernah ngirim laporan video
Di grup WhatsApp sekolah cuma nge-read doang. Sakit nggak Ustaz cuma di-read doang nggak dibalas? Iya. Maka di sini program tahfidzul Quran di masa PPKM saya menekankan enggak apa-apa, enggak nambah, tapi jangan sampai hilang. Bunda di sini penghafal Quran bukan? Bukan, Ustaz. Batas aja suka keganti. Betul. Gimana aku mau ngajarin nambah ayat? Ngaji aja masih AEO gitu kan? Maka di sini Ustaz jangan dituntut untuk nambah dulu. Kita tuntutannya, Bun, jangan sampai nambahnya hilang, naziatnya jangan sampai hilang. Banyak kok caranya, pakai speaker, tinggal disetelin dari HP selesai. Ya, Bun, coba manfaatkan keinginan, kesukaan anak, minat anak. Bunda di rumah anaknya suka ngapain? Suka main keluar rumah atau main game? Main gamenya di HP atau di PlayStation? Di HP. Gamenya game apa? Tahu nggak? Nggak tahu. Dan kita orang tua yang nggak peduli, nggak mau tahu. Harus tahu kok. Gamesnya games apa? Karena kita melihat games itu, iya gamesnya B aja, bagus lah, nggak apa-apa lah, yang penting tenang. Padahal di dalamnya ada konten pornografi, ada konten apa bicara kasar, perundungan, bully. Betul nggak Bu? Saya itu sekarang mendampingi santri saya yang sudah terlanjur ketagihan game, dan yang banyak dimainkan sama anak kecil sekarang game apa Bu? PUBG. Tahu ya ayahnya, Free Fire. Sampai suatu ketika saya ngeluarin uang. Ayo, yang bisa hafal dari An-Naba sampai Al-Mutaffifin. Ini ceritanya musim corona, Bun. Saya mau ngasih hadiah ceritanya. Ini anak yang paling sering murojaah, saya kasih hadiah dong gitu kan. Saya kasih hadiah 10.000. Wah, gede dong, 10.000 gede ya. Iya. Nggak tertarik. Aku juga jajannya segitu kan. Coba menjawab. Oke, saya ambil lagi uangnya gitu kan. Siapa yang bisa An-Naba sampai Al-Mutaffifin, saya top upin diamond Free Fire 70 diamond. Aku kak. Padahal harganya sama kan 10.000. Pinter ya. Ternyata lebih laku uang virtual daripada uang beneran. Coba lihat, ketika kita tidak mengikuti zaman, ini untuk anak yang sudah terlanjur ya, yang sudah terlanjur. Kalau anak Bunda belum terlanjur, mending dilarang, jangan diberi kesempatan. Cuma pertanyaannya, kita larang di rumah, mereka dapat di luar nggak? Dilarang handphone di rumah, di luar sama temennya dipinjemin, rusak juga gitu ya masalahnya. Bunda, kalau mau ngelarang anaknya main handphone sama sekali, yuk kita pindah ke sana tuh, ke gunung di atas, handphonenya kita tinggalin, kita sama suami pindah semua ke sana, jadi primitif lagi. Insya Allah nggak akan ada handphone. Kenapa? Lingkungan sudah terbentuk, setiap anak punya handphone. Teman saya Ustaz punya rumah tahfiz besar ini Bun. Anaknya umur 4 tahun, anak pertama. Oh, kemarin curhat. Ustaz, kenapa? Anak saya udah disunat katanya. Oh, alhamdulillah, barakallah katanya. Kenapa gitu? Oh, Edun katanya. Kenapa? Masa disunat minta hadiahnya iPhone? Anak 4 tahun. Anak 4 tahun disunat minta hadiahnya iPhone terbaru. Ya, mahalan iPhone-nya daripada disunat. Coba bayangkan. Sudah terbentuk oleh zaman, sudah terbentuk oleh lingkungan. Maka apakah kita memotong? Tidak. Jadikan itu senjata kita. Jadikan senjata. Adek, kalau main PUBG-nya 1 jam,
Bunda mau ada murojaahnya setengah jam. Jangan 1 jam juga Bunda, nanti dia berotak. Kalau main PUBG-nya 2 jam, ada harus ngaji 1 jam. Setengahnya. Kalau bisa 50-50 boleh, tapi jangan langsung. Mereka nanti akan berontak. Baik, itu digunakan Bun. Kayak sekarang, alhamdulillah santri saya itu juz 30 nyampe ya. Kemarin gara-gara saya bilang siapa yang duluan sampai surat An-Nas murojaahnya dari An-Naba, saya kasih diamond free fire. Wah, lomba-lomba semuanya Pak, ngapalin, rajin. Saya kasih diamondnya. Tapi ketika mereka bermain, ya, saya fasilitasi di rumah ngaji itu ada wifi rumah ngaji, supaya mereka nggak wifi di tempat lain, supaya mereka wifi yang minimal kelihatan kontennya apa. Karena di setiap game ada konten pornografi, ada, tidak dipungkiri. Masalahnya anaknya udah terlanjur. Apakah mau dimarahin? Awas kalau main lagi kan, sambil dilototin? Enggak. Makanya ini salah satu bagaimana kita memaksimalkan tahfizul Quran, gunakan potensi yang ada. Boleh nih Bunda kasih pinjam handphone kamu sejam ya, kalau murojaahnya setengah jam. Boleh nih, pinjamin. Pakai aja. Ya, tapi nanti habis main atau sebelum main, mau HP mau. So, itu dulu murojaah 30 menit. Atau anak sampai abasa nggak apa-apa. Nanti ini handphone Bunda boleh jadi mainin aja. Nggak apa-apa Bun. Dengan metode seperti itu mudah-mudahan bisa menggerakkan mereka. Tujuannya tahfiz. Mau anak yang nggak main HP tapi rajin menghafal, mau Bun? Masukin pesantren. Iya. Ada lagi nggak Pak solusi lain selain memasukkan pesantren? Mau mengangkat anak dari handphone, solusinya cuma pesantren. Nah di sini ayah Bunda tidak ada solusi tunggal untuk setiap permasalahan. Banyak opsi-opsi lain yang bisa kita coba. Tapi yang paling utama komunikasikan kita dengan anak. Ya Bunda, mau anaknya masuk pesantren dengan mudah, contohin sama bapaknya. Bagaimana Pak? Bapaknya bangun tahajud, tahajud bareng bapak yuk. Habis itu sholat subuh ke masjid yuk. Suasana pesantren ada di rumah. Pas masuk pesantren enak nggak Bro? Enak karena udah biasa. Sekarang anaknya nggak pernah rasain suasana pesantren. Di rumahnya bapaknya kesiangan, bangunnya serumah jam 6 bangun. Tiba-tiba masuk pesantren bangun jam 3. Berat nggak? Berat. Nah ini nanti kita lanjutkan di pembahasan yang berikutnya. Kita ada sesi tanya jawab ya sedikit. Mohon maaf kalau ada dari kata-kata saya yang menyinggung. Coba ke bawah lagi di next. Ya. Ini pahami tugas guru dan orang tua, mentor, pendidik, motivator. Ya dimulai dari adab dan akhlak. Motivator membantu menemukan potensi. Anak itu tahfiznya pakai audio atau visual. Kalau audio itu pakai speaker ya Bun, speaker cukup. Kalau visual cari film kartun yang dia suka, misalnya film Tayo, kecilin, dibikin mute, suaranya hilang, setelkan murotal sebagai suara, boleh gitu, ya. Itu menemukan potensinya. Fasilitator, IM3, ice breaking, materi, metode dan media. Dan terakhir controlling, mengawasi perkembangan anak. Itu saja untuk tahfizul Quran. Silakan ditanya jawab, boleh ditanyakan kalau ada yang kurang. Sebetulnya banyak yang mau saya bahas, tapi karena waktunya terbatas. Yang tadinya dari jam 7.30 ya, Ustaz Rafiq, sampai 9.30, namun ternyata kita telat mulainya. Tapi ya, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa ngebahas sisanya ya, ayah Bunda. Kalau merasa puas dengan pembahasan tadi, terapkan. Kalau nggak diterapkan, hangat di sini, hangat gitu ada. Tapi nanti sampai rumah hilang. Langsung diterapkan sekarang. Hadanallah wa iyyakum ajma'in.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.